A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan pembelajaran kita bahasa Arab bagi para pemula masih dalam kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Yani kita sudah masuk di pelajaran yang keempat. Ad-Darsul Rabi', pelajaran yang keempat, halaman 21. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kaidah-kaidah huruf jar dan juga isim dhamir. Dan kemarin kita sudah sampai di halaman 21 tapi belum kita selesaikan tamarin. Sekarang kita masuk di tamarin, yakni latihan-latihan. Maka untuk menjawab latihan ini, teman-teman yang belum melihat video yang kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, maka bisa dilihat terlebih dahulu untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan kita jawab pada saat ini. Tamarin yang pertama kita akan baca terlebih dahulu ya, perintahnya. Ajib anil as'ilati al-atiyati. Ajib, jawablah anil as'ilati dari pertanyaan-pertanyaan al-atiyati berikut ini. Atau dari soal-soal berikut ini. Yang pertama, ini sudah tidak ada harokatnya ya teman-teman. Nanti bisa dilihat kembali di pertemuan sebelumnya. Ainal kitabu. Ainal kitabu. Di mana kitab itu? Maka untuk menjawab pertanyaan ini, silakan diputar kembali video sebelumnya ya teman-teman. Maka jawabannya, Ainal kitabu, di mana kitab itu? Jawabannya adalah huwa, dia, yakni Alkitab itu, isim dhamir ya. Masih ingat ya, pelajaran sebelumnya huwa itu artinya dia, laki-laki atau mudzakkar, satu. Alkitabu. Huwa alal maktabi. Dia di atas meja. Ainal kitabu, jawabannya adalah huwa alal maktabi. Dia ada di atas meja. Pertanyaan yang kedua. Aina Muhammadun? Aina Muhammadun? Di mana Muhammad? Jawabannya adalah dia ada di dalam kamar. Maka bahasa Arabnya adalah huwa fil ghurfati. Huwa fil ghurfati. Jadi huwa kembali kepada Muhammad. Karena berjenis kelamin laki-laki maka menggunakan huwa. Jadi huwa adalah untuk mudzakkar satu. Baik itu benda maupun nama seseorang atau yang berakal. Huwa fil ghurfati. Aina Muhammadun, di mana Muhammad? Jawabannya adalah huwa fil ghurfati. Dia ada di dalam kamar. Nanti bisa ditulis ya teman-teman. Sekarang kita lanjutkan halaman 22. Halaman 22. Yang pertanyaan yang ketiga. Aina sa'atu? Aina sa'atu? Di mana jam itu? Maka jawabannya adalah dia ada di atas ranjang itu atau di atas tempat tidur itu. Maka kita jawab dengan bahasa Arab, hiya 'alas sariri. Hiya 'alas sariri. Karena ini benda yang berbentuk muannas ada tak marbutonya, maka kita menggunakan hiya. Sedangkan kalau mudzakkar kita menggunakan huwa sebagaimana tadi al-maktabu atau afan. Sebagaimana tadi al-kitabu, maka menggunakan huwa, sedangkan as-sa'atu jenisnya adalah muannas, maka menggunakan hiya. Aina sa'atu, di mana jam itu? Jawabannya adalah hiya 'alas sariri. Dia ada di atas tempat tidur itu. Pertanyaan yang keempat. Aina Yasirun? Aina Yasirun? Di mana Yasir? Maka jawabannya, Yasir ada di kamar mandi. Ya, ini kita jawab dengan bahasa Arab. Huwa fil hammami. Huwa fil hammami. Dia ada di dalam kamar mandi. Selanjutnya yang kelima. Aina Aminatu? Nggak boleh tun ya teman-teman. Untuk nama perempuan, maka tak marbutannya tidak boleh dibaca Aminatun. Tapi Aminatu saja. Ini kaidahnya demikian. Aina Aminatu? Di mana Aminah?
maka kita jawab hiya fil matbakhi. Dia di dalam dapur. Hiya fil matbakhi. Dia ada di dalam dapur. Selanjutnya Aaminatu, ini jawabannya Aaminatu, A-nya double, ini hamzah ya. Yang pertama ini adalah pertanyaan ya. Ini adalah pertanyaan. Huruf istifham. Aaminatu fil ghurfati. Apakah Aminah di dalam kamar? Maka kita jawab. Karena Aminah tidak di dalam kamar, Aminah adanya di dalam dapur, maka kita jawab dengan la. Hiya fil matbakhi. Karena jawabannya tidak. Kalau jawabannya memang Aminah ada di dalam kamar, maka kita jawab na'am. Hiya fil ghurfati. Tetapi karena Aminah tidak di dalam kamar, tapi dia ada di dalam dapur, maka kita jawab dengan la. Hiya fil matbakhi. Aaminatu fil ghurfati. Apakah Aminah di dalam kamar? Jawabannya adalah la. Hiya fil matbakhi. Tidak, dia ada di dalam dapur. Pertanyaan yang ketujuh. Ayasirun fil matbakhi. Apakah Yasir di dalam dapur? Karena Yasir tidak di dalam dapur, tapi Yasir di dalam kamar mandi atau fil hammam, maka kita jawab juga la. La. Huwa fil hammami. Yang kedelapan. Man fil ghurfati. Siapa yang di dalam kamar? Maka kita jawab. Ini pertanyaan. Man fil ghurfati. Siapa yang di dalam kamar? Nah, maka kita jawab. Muhammadun fil ghurfati. Muhammad ada di dalam kamar. Yang kesembilan. Wa man fil hammami. Dan siapa yang ada di dalam kamar mandi? Wa man fil hammami. Dan siapa yang ada di dalam kamar mandi? Maka kita jawab. Yasirun fil hammami. Yasir di dalam kamar mandi. Yasirun fil hammami. Yasir ada di dalam kamar mandi. Pertanyaan yang ke-10. Madza 'alal maktabi? Madza 'alal maktabi? Apa yang ada di atas meja? Maka jawabannya al-kitabu 'alal maktabi. Al-kitabu 'alal maktabi. Kitab itu ada di atas meja. Yang ke-11. Madza 'alas sariri? Apa yang ada di atas tempat tidur itu? Madza 'alas sariri? Apa yang ada di atas tempat tidur itu? Maka kita jawab as-sa'atu 'alas sariri. As-sa'atu 'alas sariri. Jam itu ada di atas tempat tidur. Sekarang kita lanjutkan dengan tamarin yang kedua. Iqra waktub ma'adobati awakhiril kalimati. Iqra, bacalah, waktub, dan tulislah, ma'adobati, bersama dengan harokat awakhiri, pada akhir al-kalimati, kalimat-kalimat atau kosakata. Jadi, baca dan tulislah dengan memberikan harokat pada akhir kosakata tersebut. Nah, ini kita baca, kemudian kita kasih harokat, teman-teman. Maka ini bagaimana cara membacanya dan kosakatanya ini apa? Harokat akhirnya ini. Apakah ta, tu, ti, atau tun, tan, tin? Nah, kita ingat ya kaidahnya. Kalau pertama ini namanya mubtada. Atau dia adalah isim ma'rifah. Pertama, isim itu harokatnya harus marfu. Yakni posisinya dhamma. Karena ada alnya. Kalau nggak ada alnya berarti dhammatain. Maka kita baca. Al-madrasatu. Al-madrasatu. Al-madrasatu artinya sekolah itu. Sekolah itu. Fil madrasati. Nah, karena ada huruf jar, maka bunyinya ti. Ya, fil madrasati. Di dalam sekolahan. Fil madrasati, di dalam sekolahan. Fil baiti. Kita jawab ya, ini bacanya adalah fil baiti, di dalam rumah itu.
di dalam rumah itu. Sedangkan di sini al-baitu, karena nggak ada fi, maka bacanya al-baitu, rumah itu. Ini juga demikian. Al-ghurfatu, kamar itu. Al-ghurfatu, kamar itu. Al-hammamu, kamar mandi itu. Al-hammamu, kamar mandi itu. Al-ghurfatu, kamar, yakni kamar itu. Sedangkan al-hammamu, kamar mandi itu. Fil matbahi, di dalam dapur itu. Al-maktabu, meja itu. Al-maktabu, meja itu. Alal maktabi, di atas meja itu. Karena ada ala, maka menjadi majrur, menjadi kasroh. Kalau di sini dia marfu dengan dhammah. Alal kursiyyi, bukan kursiyu ya, karena ada ala. Huruf jar, maka menjadi majrur. Alal kursiyyi, di atas kursi itu. As-sariru, ranjang itu atau tempat tidur itu. As-sariru, tempat tidur itu. Alal kitabi, di atas. Alal kitabi, di atas kitab itu. Alal kitabi, di atas kitab itu. Fil masjidi, di dalam masjid itu. Fil masjidi, di dalam masjid itu. Kita ulangi lagi. Al-madrasatu, fil madrasati, fil baiti, al-baitu, al-ghurfatu, al-hammamu, fil matbahi, al-maktabu, alal maktabi, alal kursiyyi, as-sariru, alal kitabu, fil masjidi, alal kitabi, fil masjidi. Selanjutnya, iqra waktub. Bacalah dan tulislah. Bacalah dan tulislah. Karena ini sudah nggak ada harokatnya teman-teman. Jadi perintahnya adalah kita disuruh untuk membaca dan menulis. Ya, membaca dan menulis. Maka kita akan membacanya. At-talibu fil jami'ati. At-talibu dhamma fil jami'ati dengan kasroh atau majrur. Siswa itu fil jami'ati, di dalam universitas. Siswa itu atau mahasiswa itu di dalam universitas. At-talibu fil jami'ati. Mahasiswa itu ada di dalam universitas. Ar-rajulu fil masjidi. Laki-laki itu ada di dalam masjid. Ar-rajulu fil masjidi. Laki-laki itu ada di dalam masjid. Ini laki-laki besar ya teman-teman. Ar-rajulu khusus laki-laki besar. Al-waladu itu adalah laki-laki kecil, anak kecil ya. Ainat tajiru, di mana pedagang itu? Ainat tajiru, di mana pedagang itu? Huwa fid dukkani. Huwa fid dukkani. Dia ada di toko itu. Dia ada di toko itu. Al-qalamu 'alal maktabi. Al-qalamu 'alal maktabi. Bolpen itu ada di atas meja. Bolpen itu ada di atas meja. Aina Zainabu? Di mana Zainab? Aina Zainabu? Di mana Zainab? Hiya fil ghurfati. Dia ada di dalam kamar. Hiya fil ghurfati. Dia ada di dalam kamar. Ainal waraku? Di mana kertas itu? Ainal waraku? Di mana kertas itu? Huwa 'alal maktabi. Dia ada di atas meja itu. Huwa 'alal maktabi. Dia ada di atas meja itu. Ainal mudarrisu? Di mana guru laki-laki itu? Ainal mudarrisu? Di mana guru laki-laki itu? Huwa fil fasli. Dia ada di dalam kelas. Huwa fil fasli. Dia ada di dalam kelas. Yang kedelapan. Aina Yasirun? Di mana Yasir? Aina Yasirun? Di mana Yasir? Huwa fil mirhadi. Huwa fil mirhadi. Dia ada di dalam toilet. Jadi mirhadi ini adalah toilet teman-teman. Sedangkan al-hammamu itu adalah kamar mandi. Meskipun kalau di Indonesia tempat kita biasanya toilet sama kamar mandi gabung ya. Tapi kalau di Arab toilet sendiri, kamar mandi sendiri. Jadi mirhadi ini adalah
toilet. Aina Yasirun, di mana Yasir? Huwa fil mirhadi. Dia ada di dalam toilet atau WC. Yang kesembilan, asyamsu wal qamaru fis samai. Asyamsu wal qamaru fis samai. Matahari dan bulan ada di dalam langit. Matahari dan bulan ada di dalam langit. Jadi bukan di atas langit ya teman-teman. Karena memang matahari dan bulan ada di dalam langit. Yang terakhir, man fil fasli. Man fil fasli. Siapa yang ada di dalam kelas? Man fil fasli. Siapa yang ada di dalam kelas? Baik, kita cukupi sementara dulu ya teman-teman. Insya Allah untuk yang kolom A, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Masih sampai pada halaman 22 terakhir ya di bab pertanyaan-pertanyaan ya, tamarin. Masih kolom, kita lanjutkan di kolom yang akan depan atau di pertemuan selanjutnya insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya ya teman-teman. Jangan lupa bagi yang teman-teman yang masih belum subscribe untuk subscribe dan bisa mendukung channel kami dengan like, share, and comment. Dan bagi teman-teman yang masih belum paham atau ada masukan, silakan ketik di kolom komentar. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.